Galak Harungga, RA Yasinta, pilihan kita. Ya, ya, yang Mbak Yasinta, wakil kita, DPD Jogja nomor 6. Pilih sing enom, DPD Jogja, yang Mbak Yasinta. Ya, ya, yang Mbak Yasinta, wakil kita, DPD Jogja nomor 6. Pilih sing enom. Morning people, senang sekali kita berjumpa lagi dalam podcast Interpol, Interupsi Politik 5 pagi. Kali ini tamu kita sangat istimewa, RA Yasinta Sekarwangi Mega. Yasinta ini aktivis perempuan muda, cantik tentu saja, punya jiwa sosial dan juga insight yang sangat tajam. Yasinta ini smart ya, setidaknya untuk generasi seusianya, 20 something, belum 30 tahun, anak muda yang menuju ke pentas politik nasional. Yasinta saat ini on the way, anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari Dapil DI Yogyakarta. Sudah terpilih, menunggu nanti dilantik. Tradisi kita pelantikan anggota DPD berbarengan dengan DPR MPR pada 1 Oktober 2024. Hai Mas, puji Tuhan baik. Gimana kabarnya Mas Jojo? Asik, seneng nih. Jadi selama ini cuma lihat dari Instagram, dari YouTube, dari cerita-cerita di mana-mana, ketemu langsung Yasinta. Jadi bolak-balik Jakarta, Jogja terus ya. Iya. Gimana sih ceritanya kemarin perjuangan akhirnya memilih untuk menjadi calon anggota DPD? Kenapa Jogja Yasinta? Kenapa Jogja? Sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tapi yang utama adalah ketika aku sadar bahwa keluarga aku melalui ayah aku sejauh ini sudah banyak sekali memberikan kontribusi di Jawa Tengah, khususnya di Jateng 5. Karena dapil ayahku di sana. Nah, sementara kita sendiri kan orang Solo sama Jogja. Jadi akan lebih baik ketika aku bisa memberikan kontribusi secara signifikan lewat pengabdianku untuk DIY. Sebenarnya pertimbangan awalnya itu. Jogja ini kan tempat yang sangat asik ya. Kita juga mengenal Jogja sebagai Indonesia mini. Dan Yasinta juga cukup besar di sana. S1 dari Jogja ya, hubungan internasional, Visipol UGM. Betul. Kemudian menempuh pendidikan lanjutan di UI dan juga di beberapa tempat short course yang lain begitu. Secara khusus kalau melihat tentang Jogja, kita masih ngomong tentang Jogja nih. Karena kalau kita ngomong tentang Jogja nih nggak ada habisnya. Salah satu tujuan wisata, tujuan yang ngangenin, baik kita punya saudara ataupun mungkin kita nggak punya kerabat di sana, tapi kalau ke Jogja itu selalu ada yang baru, gitu. Selalu asik. Orang menyebut Jogja ini sebagai Indonesia mini. Seberapa jauh ya Sinta setelah berkecimpung cukup lama, terutama kemarin ketika masa berdekatan dengan rakyat gitu, melihat melting pot di Jogja ini. Indonesia mini kita ada di Yogyakarta. Jogja tetap yang aku lihat adalah rumah di mana aku memang dibesarkan di sana, terutama ketika bicara soal kultur-kultur Jawa. Mungkin memang aku besar di Jakarta karena ayahku dinas di Jakarta. Tapi bagaimanapun juga kekerabatan, lalu tradisi keluarga yang ada di sana itu tetap selalu dibawa dan ditunjukkan selama proses perkembangan diri. Nah, aku melihat Jogja tempatnya orang kreatif karena di sana banyak universitas-universitas yang mumpuni, banyak pemuda-pemuda kreatif. Dan di sana kaya akan kebudayaan. Nggak hanya bicara tentang tradisi, tapi juga dari kuliner, tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Pasti Mas Jojo juga paham bagaimana Jogja itu kemudian setiap sudutnya punya memori tersendiri. Sehingga kita itu pasti akan selalu kangen dan melihat Jogja istimewa. Nah, kita lihat kemarin waktu beberapa kali Yasinta datang ke pasar.
teman-teman, sekarang kita lagi di Pasar Barongan. Kita mau belanja sambil kampanye. Yuk. Series keliling pasar di berbagai daerah ya, ada kabupaten dan kota kan, di Jogja ada 4 kabupaten, ada 1 kota begitu. Kasih seriesnya namanya Grebek Pasar ya. Betul. Apa yang Yasinta lihat ketika bertemu dengan ibu-ibu, bertemu dengan penduduk secara nature di sana selama berkeliling di Jogja itu? Sebenarnya dari Grebek Pasar sendiri ini salah satu program kampanye yang diinisiasi oleh ibu-ibu relawan yang membantu aku di daerah Kabupaten Bantul. Namanya Barisan Juang. Barisan Juang. Iya. Nah, kemudian ibu-ibu ini menginisiasi untuk pergerakan bertemu dengan ibu-ibu pedagang di pasar. Nah, makanya namanya Grebek Pasar. Grebek Pasar. Memang awalnya ketika pergi keliling pasar tentu ada banyak insight yang aku temukan, karena biasanya sejauh masa kampanye sebelum Grebek Pasar itu pasti menemui warga secara langsung berdasarkan kecamatan, RT, RW dan lain sebagainya sama teman-teman muda. Tapi di Grebek Pasar ini spesial karena kemudian ibu-ibu ini tidak menyampaikan banyak permintaan. Iya, lebih kepada kalau ditanya misalnya setiap pertanyaan yang aku sampaikan pasti bagaimana jualnya akhir-akhir ini. Jawabannya nggak ada yang mengeluh gak laku atau gimana, tapi kayak ya masih bisa cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Memang ada yang sempat kan waktu itu kan musim hujan, jadi nggak terlalu banyak pengunjung di pasar. Jadi memang penjualannya menurun. Tapi yang menarik itu kultur di Jogja ya. Lebih banyak bersyukur dan menerima. Itu yang aku terima dari ibu-ibu di pasar. Tapi di situ kemudian tantangan tersendiri adalah bagaimana kita membawa diri, memperkenalkan diri, karena aku calon bukan incumbent, jadi harus memperkenalkan diri. Dan disitulah yang kadang aku sendiri juga kagok, minder, takut gak diterima. Tapi dengan dialog sama ibu-ibu di pasar ini, kemudian ibu-ibu tuh mau membuka diri dan ngeh gitu, oh yang ada di baliho ya, karena kebetulan baliho aku sempat muter ya di DIY. Nah ternyata ibu-ibu itu tuh recognize gitu, oh kok di baliho kelihatannya besar tapi ternyata aslinya kecil. Dan di situ juga ada tantangan tersendiri yang akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk menjelaskan, tapi di sisi lain juga harus menyamakan frekuensi ya. Itu menarik. Jadi, sih ketika pertama menarik karena orang Jogja, mbok-mbok ibu ini mereka itu tidak pernah sambat ya, mereka tidak mengeluh dengan kerasnya kehidupan ini. Kemudian ketika tadi Yasinta bercerita, yang penting bagi kita adalah bertemu, mendengar begitu ya. Bisa dikatakan mendapatkan suara sebanyak itu, terpilih nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan semuanya lancar begitu, tidak memakai politik uang. Enggak. Apa yang dilakukan ketika perjalanan itu? Ya baliho memang banyak, tapi sebagai sama sekali baru, kemudian orang baru mengenal ketika melihat baliho, melihat berbagai macam media sosial begitu. Kunci Yasinta mendengar tadi. Karena aku percaya ketika kita betul-betul mau turun ke bawah, ketemu masyarakat, dialog, tapi bukan satu pertemuan cuma 30 menit ya Mas. Satu pertemuan kita alokasikan 1,5 sampai 2 jam. Disitulah ada emotional bonding. Nah aku percaya dengan adanya emotional bonding yang kemudian dibina terus-menerus, disitulah rasa kepercayaan muncul. Tapi di sisi lain ketika kita turun ke bawah, itu tidak hanya mengejar elektoral, tetapi juga mengedukasi. Aimku memang dalam pencalonan ini sudah pasti maunya menang. Tapi di sisi lain aku juga punya bisa dibilang idealismenya anak muda ya. Idealismenya anak muda. Ya, tetap kayak
sebisa mungkin kita yang mau masuk ke politik itu janganlah ikut-ikut dengan sistem yang seperti tadi money politics. Gimana caranya? Kita mau nggak mau harus sabar sambil mengedukasi tadi gimana politik uang itu konsepnya seperti apa. Apakah kemudian dengan politik uang, Bapak Ibu warga di sini selama 5 tahun ke depan apa akan diuangke, lebih memilih yang mana, mau investasi jangka panjang 5 tahun atau ya udah sekedar kontrak uang habis itu ditinggal. Ada edukasi seperti itu yang kadang aku mau ngomong juga agak pakewoh gitu lah. Tapi ya realitanya seperti ini dan harapannya memang small step, tapi kalau dilakukan secara masif di setiap dapil, kalau yang maju ke parlemen ini orang-orang yang kasarnya sudah tidak membina praktik politik uang, harapannya sih Indonesia bisa membaik ya ketika kita bicara money politik di sini. Dan saya dengar sih mereka, teman-teman, pemilih rakyat Jogja ini tidak hanya didekati ketika menjelang kemarin 14 Februari, tapi sampai sekarang pun hubungan itu dirawat ya. Ada kegiatan-kegiatan apa nih pasca pemilihan ini? Jadi setelah pemilihan kemarin, memang Balai Rakyat Jacinta itu sempat vakum karena kita harus mengawal suara, melakukan perhitungan suara. Tapi yang kembali aku tekankan bahwa Rumah Aspirasi ini tidak serta-merta hanya aktif ketika masa proses kampanye, tetapi juga setelah proses perhitungan suara pun juga tetap harus diaktifasi kembali. Nah setelah proses perhitungan, tentu kemarin sempat nih sebenarnya H-1 pencoblosan tuh kayak ada malam midodareninya pencoblosan. Kayak mau nikahan gitu ya? Iya, kayak mau nikahan. Jadi di situ kita bikin acara makan-makan walaupun aku nggak ada di sana, tapi tim aku hadir. Kita menyambut warga yang datang ke sana, yang mau duduk-duduk atau sekedar makan. Terus kemudian ini masa bulan Ramadan, puasa, kita lagi mau mulai aktivasi lagi program pembuatan lilin aromaterapi. Itu Lilin kayak aromaterapi. iya. Jadi untuk ngabuburitnya lah itu. Sambil mengisi waktu, teman-teman ini dilatih warga Jogja ini untuk produktif. Betul. Ibu-ibu, anak muda, siapa saja begitu. Iya, waktu itu bahkan sempat ada bapak-bapak 2 orang ikut. Mereka dilatih membuat lilin dan nanti Betul. bisa produktif dari sini ya. Harapannya seperti itu. Mungkin nggak signifikan, tapi kalau teman-teman muda mau jualan bisa nambah uang jajannya sedikit gitu. Cinta jadi setelah S1 di UGM, kemudian di UI ya, komunikasi. Betul. Di antara itu sempat di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Enggak, jadi di antara transisi S1, S2 itu di Kementerian Perdagangan. Kemenlu tuh waktu itu intern aja mas, Oh, pas waktu masih intern. S1. Di Kementerian Perdagangan ini Dirjen Bilateral. Di bawah Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional. Ya, Itu direktur. kan di breakdown beberapa branch, ada bilateral, ASEAN, multilateral, sama jasa. Nah aku di bilateral dan sempat juga di ASEAN gitu. Jadi passionnya memang diplomasi. Sebetulnya iya. Lebih ke diplomasi. Ya Sinta, Anda melihat seperti apa sih sekarang kita menempatkan perempuan Indonesia ke depan? Awal Maret lalu kita merayakan Hari Perempuan Sedunia, begitu. Mendapat porsi cukup banyak itu. Bagaimana kita merekonstruksi pandangan rakyat kebanyakan tentang posisi perempuan. Perempuan itu teman di belakang, konco wingking, kalau orang Jawa bilang gitu kan, macak, masak, mana gitu, atau teman di sumur, di dapur, di kasur begitu. Sekarang sudah cukup berubah nggak pemahaman itu? Dibilang cukup berubah sih cukup berubah ya Mas Jojo. Tapi apakah kemudian perubahannya ditangkap secara merata? Itu menurutku belum. Tapi memang hari ini ketika kita bicara tentang perempuan dalam politik, memang sudah diberikan kesempatan lebih besar. Karena tadi ada kuota 30% juga ya untuk setiap parpol. Di sisi lain juga masyarakat sudah mulai membuka, menerima bahwa memang perempuan itu juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Bahkan kadang ketika kita turun ke dapil, ketika wakil rakyat itu dituntut untuk menjadi penyambung lidah rakyat, tapi di sisi lain juga harus menjadi pendengar yang baik, perempuan itu punya kemampuan menjadi pendengar yang setia dan baik. Dibandingkan laki-laki.
Gimana pendengar ya? yang setia dan baik ya. Gimana ya kalau itu? Tapi aku melihat bahwa perempuan itu punya sisi keibuan. Disitulah dia bisa menunjukkan kelebihannya untuk tadi menjadi pendengar yang baik, penyambung curhatannya, untuk kemudian kalau di politik supaya bisa diimplementasikan dalam suatu kebijakan lewat aspirasinya. Memang ada kuota 30% untuk calon legislatif, calon DPD, dan persoalannya adalah bagaimana supaya itu tidak hanya sekedar kuota gitu. Begitupun ketika orang memilih ya, kalau DPD kan memang ada fotonya, udah ini aja nih yang cantik. Itu terjadi tidak hanya di Jogja, di Banten, di mana rata-rata gambar itu aja, orang nggak tahu siapa. Betul. Sebenarnya salah satu yang menarik Mas, memang ada kayak apa tadi namanya, penerapan kuota 30%. Yes. Tapi bagaimana kemudian kebijakan ini juga seharusnya diberikan sanksi yang mengikat parpol. Jadi ketika tidak menerapkan 30% harusnya ada sanksi yang spesifik. Kalau sejauh ini sepertinya masih dilepas ya Mas. Hanya sekedar ketentuan 30%. Mau mencapai atau tidak ya wes dikembalikan lagi ke masing-masing partai politik. Seharusnya kalau memang mau betul-betul diperjuangkan si kuota 30% ini tetap diimbangi dengan adanya sanksi. Ya Sinta, dalam perjalanan Anda hingga saat ini ada patron khusus, ada idola khusus dalam berpolitik ketika akhirnya memutuskan memilih jalur ini? Idola khusus. Sebenarnya inspirasi untuk masuk ke politik salah satunya ketika aku melihat bagaimana ayah aku berjuang untuk menjadi penyambung lidah rakyat ya. Menjadi orang yang terus interupsi ketika rapat paripurna. Nah, karena memang dari SMP aku itu selalu diajak ke dapil sama ayahku. Jadi di situ aku melihat gimana sih proses menerima aspirasi, curhatan konstituennya, terus bagaimana kemudian itu bisa direalisasikan lewat program-program yang dipegang oleh DPR RI ini. Lalu aku melihat bahwa politik ini kalau dipegang oleh orang-orang yang memang punya kemauan dan niat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, disitulah politik ini adalah kerja kemanusiaan. Jadi tidak serta-merta bicara tentang bagaimana memperkaya diri sendiri, soal kekuasaan semata, itu enggak. Ayah aku salah satu role. Yang kedua, selama proses kampanye ini, aku melihat Ibu Mai Esti itu juga menjadi salah satu role model aku. Calon anggota DPR dan DPR petahana dari Jogja ya. Betul. Bagaimana beliau itu punya pasukan relawannya itu dibuat seperti membangun perusahaan, tapi mereka kerja sukarela, dan disitulah suara beliau kemudian diuangke dari periode ke periode, kemudian suaranya bisa masih bertahan sampai hari ini. Dan aku belajar dari beliau bahwa pertemuan untuk ketemu konstituen itu bukan serta-merta cuman mau nyapa, halo, terima kasih pulang, tapi juga harus ada dialog-dialog khusus yang terbangun tadi yang aku sampaikan untuk ada emotional bonding dan merawat itu yang aku pelajari juga dari Ibu Mai Esti. Nah, tapi yang menarik satu lagi tokoh yang menurut aku sampai hari ini masih membuat aku kayak berbinar-binar walaupun memang tidak banyak disukai oleh netizen, itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena aku melihat bahwa sampai hari ini di tengah koalisi pemerintah yang tidak pasti, beliau tetap berdiri sendiri, ya percaya dengan idealisme yang selalu beliau bawa dari dulu sampai sekarang. Tidak mudah goyah dan menunjukkan bahwa perempuan itu memang bisa berdikari. Contohnya beliau di ranah politik. Memang itu suatu tantangan besar dan aku yakin banyak juga godaannya ya Mas. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan yang masih muda, yang baru mau menjajaki dunia politik, itu juga bisa belajar banyak dari beliau. Sangat memberikan inspirasi. Iya. Ya, jadi tadi ada dari keluarga, dari anggota DPR di Jogja, dan juga dari Ibu Megawati. Suka baca buku apa? Baca buku akhir-akhir ini lebih kepada
tentang well-being. Oh, iya. Iya. Bagaimana hidup dengan lebih Lebih zen, lebih Ya. happy, bagaimana melihat suatu hal yang negatif itu bukan toxic positivity, tapi kita harus melihat dampak positifnya lah untuk diri kita. ini jadi isu juga kesehatan mental. Pasti di Betul. antara masa kampanye atau mungkin kehidupan personal di luar politik, bagaimana mengatasi stres? Kayak tetap kita harus punya ruang yang nyaman, yang kita anggap sebagai safe space untuk kita berkeluh kesah. Dan aku melihat sampai hari ini memang keluarga lah menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk menyampaikan segala keluh kesah. Terus yang kedua, berdoa Mas. Berdoa supaya hati kita tenang, pikiran tenang. Karena memang pas kampanye kemarin godaan banyak, tekanan banyak. Jadi nangis tuh udah kayak makanan sehari-hari ya. Tapi gimana juga, nangis itu suatu hal yang wajar, namanya manusia ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa bangkit lagi, justru menjadikan semua segala kendala-kendala, pressure dan sebagainya ini untuk amunisi supaya kita bisa lebih optimis dan membuktikan bahwa oh kita nih bisa. Jadwal kita sangat padat ketika mau kampanye atau mungkin sebelum itu dari pagi sampai malam. Tapi di antara kepadatan, keletihan, capek itu ya Sinta selalu ada waktu menyendiri tadi ya. Meditasi, berdoa, menangis secara sendiri gitu. Itu dilakukan ketika semua kegiatannya udah selesai ya Mas. Jadi let's say kita selesai kegiatan tuh jam 11 malam. Nah terus biasanya sampai rumah jam 11 malam itu aku masih evaluasi sedikit sama tim. Jadi 12:30 mungkin kita baru beres. Terus baru di situ kayak kalau ada yang buruk banget terjadi hari itu, baru yang kayak Gitu ya iya. keluarkan semuanya. Ya syukurlah itu sudah terlampaui, tapi kita masih akan melewati hari-hari ke depan. Tapi resepnya itu ya, bagaimana Betul. kita hidup jangan dipendam sendiri, keluarkan. Dan juga ada waktu khusus untuk merenung gitu misalnya. Iya. Film, suka nonton apa? Film jujur ya, drama Korea. Apa yang bisa kita ambil dari ya moral value beberapa drama drakor itu? Tergantung genrenya sih Mas. Ya. Kalau romcom itu bagaimana menjadi pasangan yang setia. Biasanya juga disinggung tentang hubungan internal di keluarga. Terus kalau kita ngomongin tentang yang action, itu di situ kita juga bisa petik strategi-strategi yang diambil. Terus aku lagi suka salah satu drama Korea namanya Queenmaker. Queenmaker, ya ini politik ya, bagaimana Iya. dia Tentang politik. Itu juga di situ aku belajar beberapa hal yang itu bisa diimplementasikan dalam praktek politik, tapi bukannya jahatnya, kita ambil yang positifnya. Terus alertnya ya, oh ini mewaspadai intrik, mewaspadai mereka yang suka menggunting dalam lipatan. Betul. Menarik ini. Kayak kita mempelajari juga dari drama Korea itu bagaimana pemerintahnya mereka tuh bisa memanfaatkan kebudayaannya mereka itu menjadi nilai perekonomian negaranya. Ya. Tadi perspektif yang sempat aku mention di video YouTube itu cultural economy. Indonesia itu sebenarnya juga punya peluang, tapi bagaimana pemerintah bisa melihat hal tersebut menjadi suatu hal yang serius dan benar-benar dikerjakan secara matang. Kita punya batik, kita punya kebudayaan yang lain ya, gamelan, wayang, dan hal-hal yang lain yang itu bisa mempengaruhi dunia, tidak hanya India dan Korea dong yang bisa Betul. begitu ya di tingkat Asia. Mungkin Mas Jojo pernah nonton Exhuma nggak? Ya. Nah, itu kan kayak apa ya, dukun mistisnya Korea gitu loh. Indonesia tuh kaya banget akan hal-hal seperti itu gitu. Dan mungkin bisa dikemas juga. Itu yang catchy karena aku baru nonton Exhuma kan. Jadi pembicaraanku beberapa hari ini setiap ketemu orang itu pasti bahas tentang Exhuma. Aku tanya gimana perspektif tentang Exhuma ini. Tinggal bagaimana Menarik. dalam kearifan lokal kita bisa Betul. mencontoh seperti itu. Ya Sinta selain berkeliling Indonesia pernah juga ke luar negeri. Saya dengar pernah diundang ke Amerika Serikat juga untuk mempelajari bersama para politisi muda lain untuk melihat bagaimana sih real dunia politik di mbahnya demokrasi ini. Apa yang ya Sinta lihat ketika berkunjung ke luar negeri atau secara khusus ke Amerika Serikat gitu. Kemarin kunjungan terakhir itu
Sebenarnya sempat ke Bangkok, tapi ke Bangkok memang yang paling lama dan intens itu memenuhi undangan Department of State-nya US ya. Kita di sana belajar bagaimana sistem demokrasi di Amerika itu berjalan, bagaimana donatur-donatur untuk mensupport setiap presiden atau partainya di sana itu semuanya terdata secara sistematis karena ada sistem yang terbangun. Nah di situ yang menarik, memang dari usia kemerdekaan Indo masih tergolong baru ya Indonesia kalau dibandingin US, tapi ada banyak hal yang bisa kita petik dari sana ketika kita bicara sistemnya sendiri. Maka dari itu di sana transparansi itu betul-betul ada Mas, bukan hanya sekedar jargon dan omongan, tapi memang diimplementasikan secara terstruktur. Dan ada biro-biro tersendiri yang menangani. Aku nggak bisa breakdown detailnya ya. Iya. Tapi Tapi itu yang bagaimana catchy. mengelola basis data pemilih, Betul, bertanggung jawab kepada mereka nanti ketika 5 tahun ke depan, terus menjalin komunikasi itu betul. menarik sekali kita tunggu Dan nanti. yang menarik juga kalau di sana beda pilihan itu bisa saling keselnya parah banget ya antar elit gitu loh. Tapi kalau di Indonesia yang mereka kagumi juga, kok kita dengan perbedaan pilihan itu di sana kita akur. Karena tadi kita juga menunjukkan bahwa Indonesia ini punya semangat gotong royong yang tinggi, toleransinya juga ada. Jadi sebuah perbedaan pilihan politik itu harapannya tidak menghancurkan persahabatan dan tali Ya kita udah punya silaturahmi silaturahmi, kita punya teman-teman baik, jangan sampai lepas hanya karena beda pilihan ya. Betul, itu yang menarik dari pemerintah sana ketika melihat kita kok beda pilihan tapi kita bisa akur ini delegasinya gitu. Oke, terakhir Yasinta, apa yang ingin disampaikan kepada Morning People, pemirsa podcast 5 pagi ini? Yang ingin saya sampaikan, yang ingin aku sampaikan pertama adalah terima kasih tentunya kepada Bapak, Ibu, Mas dan Mbak serta teman-teman generasi milenial dan Z yang sudah memberikan kepercayaan untukku, sudah memberikan dukungannya untukku sehingga perolehan suara yang aku dapat hari ini ada 470.211. Di situ aku kemudian melihat bahwa ada harapan yang memang disampaikan oleh warga daerah istimewa Yogyakarta melalui suara tersebut. Next step-nya apa? Tentu memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan tersebut untuk kemudian diwujudkan. Tapi kembali lagi tetap harus turun ke bawah, menyapa masyarakat. Itu yang akan dilakukan ketika nanti begitu dilantik, Mas. Jangan setelah itu dilupakan. Iya, betul. Lalu selanjutnya juga mungkin Mas Jojo juga paham, teman-teman juga melihat bahwa perpolitikan di Indonesia hari ini tidak sekondusif seperti periode-periode sebelumnya. Entah ini karena dampak media sosial atau bagaimana, salah satunya medsos sih. Tapi yang ingin aku tekankan bahwa kita sebagai generasi muda yang kita digadang-gadang menjadi bonus demografi, akan membawa Indonesia emas 2045. Teman-teman muda harapannya juga jangan menjadi generasi yang pasif, tetapi juga harus menjadi yang aktif. Jangan mau dijadikan hanya menjadi roda-roda untuk mencapai kekuasaan, tapi karena kita juga punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi kita. Apalagi kita juga sudah memberikan suara kita, karena satu suara itu berharga, Mas. Dengan kita memberikan satu suara, artinya kita punya hak untuk menagih. Nih aspirasi kita tuh ini, ayo diperjuangkan. Jadi sama-sama aktif, jangan hanya satu pihak, karena hari ini eranya kolaborasi. Ada media sosial tadi, jadi aku yakin para tokoh-tokoh ini juga membuka medsosnya untuk mendengar apa sih yang terjadi, apa sih yang menjadi harapan teman-teman muda hari ini. Thank you. Thank you, Mas.